Shalom sahabat Jerum, selamat pagi. Walaupun kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi hari ini kita diperkenankan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memulai dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami boleh beroleh kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, walaupun kami tidak berjumpa secara langsung. Tetapi Tuhan hadir di rumah kami masing-masing untuk menuntun kami, membuka pikiran kami, membuka hati kami, untuk kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan juga berikan hikmat, supaya apa yang disampaikan adalah apa yang Tuhan mau untuk disampaikan. Juga sahabat-sahabat Jerum dimanapun berada, biarlah Tuhan juga bekerja di dalam hati mereka, supaya kami boleh sama-sama belajar tentang Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat sekalian, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya punya satu cerita. Cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya bersama dengan seorang teman yang adalah atasan saya. Kami sedang berada di Jakarta Barat dan kami menyambut 3 orang teman dari luar Jakarta. Kami sepakat untuk makan siang bersama. Setelah tiba di restoran, kami memesan makanan dan makan seperti biasa, sharing tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing. Setelah beberapa waktu berlalu, makanan hampir habis. Dan teman saya menawarkan kepada 3 orang teman yang baru tiba. Ayo, mau pesan lagi? Pesan nasi. Salah seorang berkata, boleh. Mau lauk yang sama? Sayur yang sama? Dijawab lagi, boleh. Kemudian kami memesan lagi 3 porsi nasi dengan lauk dan sayur yang sama. Lalu kami melanjutkan cerita, kami tertawa ya, dan menikmati persahabatan di antara kami. Tetapi beberapa waktu kemudian kami sadar bahwa makanan yang ada di meja belum disentuh sama sekali. Lalu teman saya pikir, mungkin harus dipersilahkan lagi. Jadi kami mempersilahkan lagi, ayo dimakan, jangan malu-malu, silahkan. Kalau ada lagi yang mau dipesan silahkan gitu. Tetapi ternyata makanan itu tidak disentuh sama sekali, tidak dimakan. Singkat cerita, makanan itu akhirnya kami bungkus dan bawa pulang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah ada kata-kata asing yang kami ucapkan yang membuat mereka tersinggung? Ternyata tidak. Mereka tidak tersinggung sama sekali. Mereka bingung, mereka merasa lucu, kami pun bingung begitu. Tetapi kami pulang dengan tertawa bersama. Dan beberapa hari kemudian barulah kami tahu apa pokok permasalahannya. Masalahnya hanya ada pada satu kata yang kami sama-sama tahu. Mereka juga menggunakan kata itu, kami juga menggunakan kata itu. Kata itu adalah boleh. Kalau di daerah Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia, dalam konteks seperti itu, kalau dibilang boleh, berarti oke, silakan pesan lagi. Tetapi untuk 3 orang teman yang lain yang baru tiba di Jakarta, kata boleh dalam konteks itu artinya cukup, kami sudah kenyang, tidak perlu pesan lagi. Jadi kami menggunakan kata yang sama dengan makna atau konsep di baliknya yang berbeda sama sekali atau bertolak belakang. Nah, cerita ini mengawali satu kisah yang kita akan pelajari di dalam Alkitab. Mari kita baca di dalam Markus pasal 8 ayat 27 sampai 30 dan akan dilanjutkan dengan ayat 31 sampai 33. Saya akan membacakannya.
Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sahabat sekalian, dalam konteks ini kita melihat bahwa Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau dari pasal 6, sebenarnya Yesus sudah mengutus murid-muridnya pergi untuk berdua-berdua, tanpa membawa bekal, tanpa membawa uang, hanya boleh membawa tongkat. Mereka pergi berdua-berdua dan yang mereka beritakan adalah tentang pertobatan. Orang-orang harus bertobat. Setelah mereka pergi berdua-berdua, mereka kembali lalu menceritakan apa yang sudah mereka lakukan kepada Yesus. Mereka kembali ini sebelum kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan sampai kepada kisah ini, pengakuan Petrus, Yesus masih bersama-sama dengan mereka, Yesus sedang memuridkan mereka, mengajar mereka, entah itu di rumah ibadah atau di tengah jalan, Yesus terus mengajar mereka. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi sebenarnya di sini. Yesus sedang menanyakan 2 pertanyaan penting. Dia menanyakan pendapat orang dulu. Menurut pendapat orang, saya ini siapa? Lalu murid-murid jawab, "Oh, engkau itu salah satu nabi, engkau Elia, engkau Yohanes Pembaptis." Itu pendapat orang-orang. Lalu Petrus menjawab, waktu Yesus tanya, "Kalau menurut kalian, menurut murid-murid, menurut rasul-rasul, aku ini siapa?" Petrus dengan lantangnya, seperti biasa Petrus yang duluan ya, duluan loncat ke air, duluan mau coba jalan di atas air, duluan menjawab, dia yang selalu duluan. Dia bilang begini, "Engkau adalah Mesias." Sekilas kalau kita lihat, kita langsung tahu bahwa jawaban dari orang banyak itu pasti salah. Karena ya Yesus itu Mesias, bukan Elia, bukan Yohanes Pembaptis, atau bukan salah satu nabi. Kita langsung tahu bahwa jawaban mereka salah dan jawaban Petrusnya yang betul. Tetapi kalau kita membaca dari ayat 31 sampai 33, ayat-ayat selanjutnya baru kita tahu bahwa ternyata ada masalah di sini. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita melihat bahwa Yesus bertanya kepada murid-muridnya ini di dalam perjalanan. Perjalanan yang mana? Apakah perjalanan menuju ke Kaisarea Filipi atau perjalanan yang mana? Kalau kita teliti dari bahasa aslinya, mulai dari Markus pasal 6, Markus dengan sengaja menaruh kata perjalanan ini secara khusus dari pasal 6, dia menggunakan secara kontinu sampai ke Yesus masuk ke Yerusalem. Di situ kata ini berhenti. Markus tidak pakai lagi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa secara umum, secara khusus, perjalanan ini adalah perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem untuk membuktikan, untuk menjalankan kehendak Tuhan, tapi membuktikan bahwa Mesias itu harus mati. Mesias itu harus menjalani penderitaan.
Dan di sini poin yang penting di mana Yesus menanyakan pendapat mereka, baik pendapat orang banyak maupun pendapat Petrus sendiri. Nah, kita melihat bahwa hal yang pertama, kalau kita baca di ayat 33, 32, 33, waktu Yesus mengatakan bahwa Mesias itu anak manusia, harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dan akan mati, 3 hari kemudian akan bangkit. Petrus tidak terima. Jadi saat kebenaran dinyatakan, Petrus kaget gitu. Kita akan belajar di sini bagaimana pergumulan Petrus di dalam menerima kebenaran. Yang pertama adalah dia syok, dia kaget. Dia tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena Petrus sudah diajarkan dari dulu bahwa ya Mesias itu adalah raja, tokoh bangsawan yang akan datang memulihkan kerajaan Israel, mendirikan kerajaan di bumi untuk Israel, membebaskan mereka dari musuh-musuh Israel. Itu yang Petrus tahu. Tetapi Yesus menjelaskan Mesias itu dengan konsep yang berbeda. Mesias harus menderita, mati, dan 3 hari kemudian bangkit. Ini hal yang membuat Petrus syok. Kita ingat dalam kisah yang lain, Rasul Paulus juga mengalami hal yang sama. Saat dia pikir bahwa dia sedang melayani Tuhan, melayani Allah, ternyata Yesus bilang, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jadi dia pikir melayani, ternyata Tuhan bilang dia sedang menganiaya. Mirip seperti ini. Hal pertama, saat kebenaran itu bentrok dengan apa yang sudah kita pikirkan, apa yang kita sudah percayai sebelumnya seumur hidup kita, maka pasti akan syok. Tahap pertama kita akan syok, seperti Petrus. Dia langsung menegur Yesus. Dia tidak mau Yesus mengalami penderitaan. Tetapi Yesus langsung menghardik dia. "Enyah engkau iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Nah, setelah itu kita lihat bahwa belum selesai perjalanan Petrus di dalam menerima kebenaran, bergumul untuk menerima kebenaran tentang Tuhan. Belum selesai. Dalam tahap pertama Petrus syok karena kebenaran itu berlawanan dengan apa yang sudah ada di dalam pikirannya, apa yang sudah dia yakini selama ini. Tahap kedua, tahap yang lebih dalam lagi. Saat kebenaran itu berefek langsung kepada dirinya. Kita lihat di dalam pasal-pasal selanjutnya, saat Yesus sudah dibawa menghadap mahkamah agama. Apa yang Yesus bilang tentang Mesias, tentang anak Allah itu saat ini sedang terjadi. Yesus dibawa dan sedang diolok-olok, sedang didemo, sedang ditanya-tanyai, diludahi. Dan Petrus melihat itu. Wah, Mesias yang saya harapkan. Dan waktu itu Yesus bilang dia akan menderita. Ternyata saat ini terjadi di pasal 14. Tahap kedua, saat kebenaran itu bukan saja berefek bertabrakan dengan apa yang menjadi prinsip Petrus, tetapi sudah berefek kepada keselamatan pribadi Petrus. Apa yang terjadi? Dalam pasal 14 ayat 71 dikatakan di situ bahwa mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut ini." Waktu orang menanyakan, "Kamu kenal kan sama Yesus, sama orang itu?" Tidak. Dia menyangkal. Kenapa ya? Tuhan tidak langsung membuang Petrus saat itu. Dia adalah murid, dia adalah rasul. Dan Tuhan saat itu sedang ditanya-tanya, sedang diadili. Dan penyangkalan Petrus di sini, dia tidak menyangkal bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tidak. Dia menyangkal bahwa dia tidak kenal sama Yesus.
bahkan dengan mengutuk dan bersumpah, betul-betul saya tidak kenal. Bersumpah berarti sesuatu yang lebih kuat ya daripada berjanji. Saya tidak kenal orang itu. Bapak Ibu, mungkin kalau kita lihat di sini, orang yang menyangkal Yesus hanya Petrus. Tapi ternyata tidak. Kita pun setiap hari ada penyangkalan-penyangkalan yang kita lakukan terhadap Tuhan. Saat kita menyembunyikan dosa, saat kita berbohong misalnya, kita sedang menyangkal kemahatauan Tuhan. Sifat maha Tuhan yang maha tahu. Sifat Tuhan yang maha tahu itu kita sedang sangkali. Atau kita pikir bahwa saya sudah terlalu berdosa, saya sudah tua, sudah melakukan hal-hal ini, saya sudah ketergantungan dengan sesuatu selama puluhan tahun, tidak mungkin lagi saya berubah. Kita sedang menyangkali Tuhan yang sanggup mengubah, sanggup menghidupkan, sanggup memperbaharui. Kita belajar dari Petrus. Dia dan murid-murid yang lain sudah diutus loh. Sudah diutus, sudah pergi melayani, memberitakan tentang pertobatan, lalu kembali. Dan saat ini apa yang terjadi? Dia sampai kepada titik rendah di mana dia harus menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yesus benar-benar mati dan bangkit kembali. Apa yang terjadi dengan Petrus saat Yesus mati? Yohanes mencatat bahwa dia kembali bersama dengan murid-murid yang sama-sama nelayan. Petrus bilang, saya mau nangkap ikan Murid yang lain bilang, oke, saya ikut. Jadi mereka kembali menangkap ikan. Yang awalnya Yesus bilang, kalian akan kujadikan penjala manusia. Yesus mati, mereka kembali ke pekerjaan mereka yang semula. Tetapi kemudian Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan teman-temannya. Dan disitulah mereka dibaharui. Setelah Petrus dibaharui, apa yang terjadi? Kemudian kita lihat di hari Pentakosta yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2, pasal 2, ada perubahan yang terjadi dalam diri Petrus. Saat dia sudah dibaharui, dia sudah menerima Roh Kudus, isi pemberitaannya berubah. Kita lihat bahwa ada pembaharuan pola pikir, mindsetnya udah berubah. Kalau dulu Mesias yang dia pikir itu tidak boleh menderita, tidak boleh mati, dijauhkanlah penderitaan itu dari Mesias. Maka di Kisah Para Rasul pasal 2, kita melihat bahwa Petrus sudah berkhotbah dan dia mengkhotbahkan apa? Pasal 2 ayat 25 sampai 23 sampai 24. Dikatakan di sini, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ini Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi. Makanya dia bilang, ya, kalian yang membunuh. Jadi kita lihat bahwa Petrus sudah percaya bahwa Yesus yang adalah Mesias, anak Allah itu benar-benar harus menderita, harus mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi pemberitaannya sudah berubah. Sebelumnya dia hanya memberitakan tentang orang-orang harus bertobat. Tetapi di Kisah Rasul pasal 2, dia sudah memberitakan Injil. Inti dari Injil, bahwa Kristus harus menderita, mati, dan dibangkitkan. Nah, ada yang menarik dengan kisah Petrus ini. Kan dia sudah dibaharui ya. Dia sudah dibaharui, dia sudah menerima Roh Kudus. Lalu apakah tidak ada lagi hal tentang Tuhan yang membuat dia syok?
seperti sebelumnya. Kata Mesias yang konsepnya berbeda ternyata. Kan dia sudah, rohaninya udah tingkat tinggi nih. Dia udah berkhotbah kepada ribuan jiwa orang-orang Yahudi, dan waktu itu ada 3.000 petobat baru setelah mendengar khotbahnya. Tetapi setelah menjadi pengkhotbah besar seperti ini, sudah menerima Roh Kudus, apakah Petrus tidak perlu lagi berubah? Apakah dia stuck seperti itu saja? Oke, saya sudah menjadi pengkhotbah besar, saya ini orang Kristen yang sudah lama, saya sudah ikut Yesus sudah lama, begitu. Apakah Petrus tidak perlu lagi diubahkan mindsetnya, diubahkan pola pikirnya? Ternyata tidak. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Di sini ada kisah yang menarik tentang Petrus dan Cornelius. Cornelius ini adalah orang Roma, dan Petrus sudah dididik sejak kecil. Bayangkan ya, Petrus ini dia sebelum menjadi murid Yesus, dia adalah seorang nelayan. Dia bukan ahli Taurat, tetapi dia menjalankan adat istiadatnya dengan ketat sekali. Dia tidak boleh bertamu ke rumah orang non-Yahudi. Dia tidak boleh makan makanan yang haram menurut adat istiadat Yahudi. Dan saat itu Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk bertemu dengan Cornelius yang adalah orang Romawi, orang non-Yahudi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sebelum Petrus bertemu dengan Cornelius, Tuhan persiapkan dia lebih dulu. Tuhan juga persiapkan Cornelius lebih dulu. Tuhan memberikan penglihatan kepadanya dengan binatang-binatang, dan juga ada burung. Ada satu kain yang turun diisi dengan binatang-binatang berkaki 4, dan juga burung. Dan Tuhan bilang, sembelihlah. Petrus bilang, tidak Tuhan, saya dari kecil tidak pernah makan seperti itu. Dan itu ajaran yang benar-benar diikuti oleh Petrus. Dan dia bingung apa maksud penglihatan itu, sampai 3 kali ditunjukkan kepadanya. Lalu akhirnya ada orang datang memanggil dia, dan dia pergi bertemu dengan Cornelius. Disitulah ada kebenaran tentang Tuhan yang bentrok lagi dengan pemahaman dia sebelumnya tentang Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah dia menyangkal Tuhan seperti sebelumnya? Tidak. Ada pembaharuan, tetapi pembaharuan itu membuat Petrus menjadi berbeda. Pengenalannya tentang Tuhan menjadi bertumbuh, bertambah. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 dan 35. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ada pembaharuan mindset lagi. Jadi Petrus yang adalah pengkhotbah besar ternyata tidak cukup sampai di situ. Mengalami pertumbuhan terus. Dibentrokkan dengan kebenaran. Pola pikir yang lama perlu bentrok dengan kebenaran, supaya kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan pemahaman yang sebelumnya. Ada sesuatu yang salah dengan yang saya yakini selama ini. Nah, dari penggalan kisah Petrus ini apa yang kita pelajari? Dia sudah menyangkal, tetapi dia dibaharui. Apa yang Tuhan sedang ajarkan untuk kita? Mengenai pembaharuan pikiran, pembaharuan mindset, pembaharuan pola pikir, transformasi. Yang pertama, pembaharuan itu hanya dikerjakan oleh Tuhan.
Saat Tuhan membaharui melalui pola pikir, dan itu akan berdampak kepada apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, apa yang diputuskan. Yang kedua, siapapun kita, seperti apa tingkat kerohanian kita, selama apa kita menjadi orang Kristen, kita semua perlu dibaharui hari ke hari. Kita semua perlu kasih karunia Tuhan untuk dibaharui. Kenapa? Karena kita masing-masing hidup di dalam budaya kita, dalam lingkungan yang sudah terkontaminasi oleh dosa. Kita tidak tahu apa yang kita sudah yakini, kita sudah jalani sepanjang kita hidup, itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Dan disinilah firman Tuhan akan mendidik kita, menyatakan kesalahan, mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi siapapun kita, bukan hanya orang yang baru percaya, tetapi kita yang mungkin Bapak Ibu yang sudah berkhotbah ribuan kali, yang sudah menobatkan ribuan orang, kita semua perlu pembaharuan pikiran. Dan yang ketiga, pembaharuan pikiran itu adalah proses seumur hidup. Bukan hanya proses 1-2 bulan, 1-2 hari, oh ya firman ini sudah membuat saya berubah, cukup. Tidak. Tetapi terus menerus berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu terus menerus, hari demi hari, sepanjang kita hidup, untuk kita disempurnakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat Jerum, dalam masa pandemi ini banyak hal yang berubah. Ada harapan-harapan yang tidak sesuai, yang tidak terjadi, tidak sesuai dengan kenyataan. Ada rencana-rencana yang harus ditunda, ada pekerjaan yang harus berubah, banyak hal berubah. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala situasi dan kondisi, dan pertolongannya ajaib. Tetapi dalam masa kita melewati masa pandemi ini, pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, selama 3 bulan ini Tuhan mau saya belajar apa tentang Engkau? Atau hari ini Tuhan mau saya rubah apa dari pandangan saya, atau cara berpikir saya, cara berpendapat saya, atau cara saya mengambil keputusan? Tuhan mau saya rubah yang mana? Atau kita bertanya, Tuhan tidak mau saya lakukan hal apa? Tolong beritahu saya. Setelah kita menanyakan pertanyaan itu, kemudian kita harus siap. Yang pertama, siapkah saya saat Tuhan menyatakan kebenarannya kepada saya? Siapkah saya saat saya bilang saya mau belajar, saya mau dibaharui pikiran saya? Apakah saya bersedia? Saya siap? Dan yang kedua, saat saya sudah siap, apa reaksi saya saat Tuhan menyatakan kebenarannya? Saat kebenaran Tuhan itu berbenturan dengan apa yang saya percaya yang ternyata bertolak belakang. Apa reaksi saya? Itu adalah 2 pertanyaan yang kita perlu renungkan dalam situasi apapun yang kita alami saat ini. Bapak Ibu sekalian, jika keadaan seseorang itu baik-baik saja, sulit untuk mengalami pembaharuan. Jadi biarlah sekalipun mata jasmani kita melihat pandemi, melihat masalah, melihat situasi yang sulit berubah, tetapi biarlah mata rohani kita melihat tangan Tuhan yang bekerja di dalam setiap sudut-sudut yang gelap, yang belum terlihat menjanjikan sekalipun. Kita boleh melihat bahwa Tuhan membaharui pandangan kita, cara pandang kita. Dan dengan pembaharuan itu akan mempengaruhi cara kita dalam menghadapi hidup kita hari demi hari. Kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau bersedia diubah oleh Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya hati kami terbuka, pikiran kami terbuka untuk kebenaran-Mu. Ada banyak hal juga di mana kami menyangkali sifat Tuhan, menyangkali kekuasaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Roh Kudus-Mu tolong kami, supaya kami boleh melihat apa saja yang perlu dibereskan dari kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau yang sudah mati dan bangkit untuk kami, Engkau juga yang akan memperbaharui kami, menuntun kami dalam kehidupan kami, supaya saat kami dibaharui, kami juga boleh menjadi agen-agen yang mengubahkan, yang membawa perubahan bagi lingkungan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.